Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di Perspektif Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai menghitung sudut pada jarum jam bagian pertama. Dalam jam terdapat 12 angka yang membagi 12 ruas yang sama besar. Sudut dalam satu lingkaran adalah 360 derajat. Jadi, masing-masing ruas ini besarnya adalah 360 dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Jadi dari 12 ke angka 1 ini besarnya 30 derajat. Dari 1 ke 2 ini sama 30 derajat. Jadi ruas-ruas ini besarnya 30 derajat. Contoh, pukul 1:40. Pada jam, ada jarum jam yang panjang yang menunjukkan menit dan jarum jam yang pendek yang menunjukkan jamnya. Pada pukul 1:40, tentukan sudut terbesar. Sudut terbesarnya berarti yang sebelah sini. Ini adalah sudut terbesarnya. Nah, kita lihat. Jadi pada pukul 1:40, jarum panjangnya tepat di angka 8, sedangkan jarum pendeknya sudah tidak berada di angka 1, dia udah bergeser mendekati angka 2. Jadi kita ambil dari angka 2 sini ya. Nah, ini ada berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ruas, berarti satu ruasnya besarnya 30 derajat. Berarti 6 dikali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang yang ini besarnya 180 derajat. Sekarang kita lihat pergeseran jarum jam yang pendek. Pada jarum jam yang pendek, yang lewat 40 menit, ini adalah lewat 40 menit. Nah, sisanya yang ini adalah yang 20 menit. Nah, yang kita cari adalah besar yang ini. Jadi ditambah yang 20 menit ini berapa derajat. Cara mencarinya 20 per 60 menit karena satu putaran ini ya dia 60 menit baru dia bergeser dari 1 ke angka 2. Jadi 20 per 60 dikali 30 derajat. 30 derajat didapat dari 1 ke angka 2 ini besarnya 30 derajat. Ini ya. Nah, jadi cara menghitungnya 60 dibagi 30 ini 2, 30 dibagi 30 1. 20 dibagi 2, 10 derajat. Jadi, sudut terbesarnya yang ini, yang ruasnya ada 6 ini, 180 derajat, ditambah sudut yang kecil yang ininya, tambah 10 derajat, sama dengan 190 derajat. Ya, sudut terbesarnya. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari sudut terkecilnya, sudut terkecil adalah yang ini. Nah, ini sudut terkecilnya. Nah, sekarang kita lihat jarum panjangnya tepat di angka 8 dan jarum pendeknya ini udah bergeser dari angka 1 mendekati angka 2. Nah, kita lihat ini ada berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai angka 1 itu ada 5. Jadi pergerakan jarum panjangnya 5. 5 dikali satu ruas ini besarnya 30 derajat. Berarti 5 dikali 30 sama dengan 150 derajat. Nah, sekarang pergerakan jarum pendeknya. Pergerakan jarum pendeknya tadi di angka 1, karena udah lewat 40 menit, dia udah bergeser mendekati angka 2.
Berarti ini yang 40 menit, ini yang 20 menit. Sedangkan yang ingin kita cari adalah besar yang ini, yang 40 menit. Berarti 40 pergerakan jarum pendeknya ya, 40 per 60 menit dikali 30 derajat. Karena ini bergerak dalam 60 menit dari angka 1 ke 2, ini bergeraknya dalam 60 menit ya. Nah, sedangkan besarnya dari 1 ke 2 ini, besar sudutnya adalah 30 derajat. Sehingga dikalikan 30 derajat. Nah, cara pengaliannya 60 sama 30 dicoret. 60 dibagi 30, 2. 30 dibagi 30, 1. 40 dibagi 2, 20 derajat. Jadi, sudut terkecilnya berarti ini, yang ini 150 ditambah yang kecil ini, yang 40 menit. Tambah 40 menit, dia 20 derajat. Jadi besarnya 150 ditambah 20 derajat sama dengan 170 derajat. Lanjut ke latihan nomor 1. Berapa derajat sudut terkecil yang dibentuk pada pukul 5 lewat 45 menit? 5 lewat 45 menit, jarum pendeknya udah tidak menunjukkan di angka 5. Dia udah bergeser menuju angka 6. Sedangkan jarum panjangnya tepat di angka 9. Nah, sekarang kita lihat pergerakan jarum panjangnya dulu. Ada berapa nih? Berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Ada 3 ruas yang dilewatinya, berarti 3 dikali 30 derajat. Karena satu ruas ini besarnya 30 derajat. Sama dengan 90 derajat. Jadi yang kita cari adalah sudut terkecil. Sudut terkecil adalah yang ini. Ya. Nah, sekarang besar sudut yang ininya. Yang ininya yang dari sini ke sini 90 ditambah sudut yang terkecil ini, yang kecil yang ininya nih. Nah, sekarang kalau dia lewat 45 menit, berarti yang ini adalah yang 45 menit, yang ininya yang 15 menit. Ya, karena ini harus 60 menit. Dia bergerak dari angka 5 ke 6 dalam 60 menit. Jadi, pergerakan jarum pendeknya yang ini yang kita cari, besarnya. 15 per 60 dikali dari 6 ke 5, ini besarnya 30 derajat. Karena satu ruas itu besarnya 30 derajat. 60 sama 30 dicoret. 60 dibagi 30, 2. 30 bagi 30, 1. 15 dibagi 2, 7,5 derajat. Nah, jadi besar sudut terkecilnya adalah 90, sampai sini 90, ditambah yang 15 menit ini, ditambah 7,5 derajat. 90 derajat ditambah 7,5 derajat. Sama dengan 97,5 derajat. Nomor 2. Berapa derajat sudut terkecil yang dibentuk pada pukul 9 lewat 25? Pada pukul 9 lewat 25, jarum panjangnya tepat di angka 5, sedangkan jarum pendeknya sudah bergeser dari angka 9 menuju angka 10. Jadi yang ditanyakan sudut terkecil berarti yang sebelah sini. Untuk mencari sudut yang sebelah yang ini ya, yang terkecilnya ini, kita lihat pergerakan jarum panjangnya dulu, jarum panjang pada jam. Kita lihat ada berapa ruas yang dilewati, 1, 2, 3,
4. Ada 4 ruas. 4. Satu ruasnya besarnya 30 derajat. 4 dikali 30 sama dengan 120 derajat. Nah, sekarang pergerakan jarum pendeknya. Pergerakan jarum pendeknya 9 lewat 25. Berarti yang ini adalah yang 25 menit. Yang ini adalah yang 35 menit. Sisanya 35 menit. Jadi pergerakan jarum pendeknya kita cari yang 25 menit. Berarti 25 per 60 dikali dari 9 ke 10 besarnya adalah 30 derajat. 60 dibagi 32, 30 dibagi 31. 25 dibagi 2, 12,5 derajat. Berapa derajat sudut terkecil yang dibentuk pada pukul 9 lewat 25? Jadi sudut terkecil yang dibentuk adalah yang besar ini 120 derajat ditambah yang 25 menit. Jadi 120 derajat ditambah yang 25 menit besarnya 12,5 derajat. 120 ditambah 12,5 sama dengan 132,5 derajat. Nomor 3. Berapa derajat sudut terbesar yang dibentuk pada pukul 11 lewat 40? Sudut terbesarnya berarti yang sebelah sini. Nah, ini sudut terbesarnya. Pada pukul 11.40, jarum panjangnya tepat berada di angka 8. Sedangkan jarum pendeknya udah bergeser dari angka 11 menuju angka 12. Jadi yang kita cari pergerakan jarum panjangnya dulu. Dia ada berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jarum panjangnya 8 dikali, karena ada 8 ruas yang dilewatinya, satu ruasnya besarnya 30 derajat. 8 kali 30, 240 derajat. Nah, sekarang pergerakan jarum pendeknya. Jarum pendeknya dari angka 11 menuju angka 12, yang ini adalah yang 40 menit. Sisanya ini yang 20 menit. Yang kita cari adalah yang ini, yang 20 menit. Berarti 20 per 60 kita kalikan 30 derajat. Sama dengan 60 dibagi 32, 30 dibagi 31, 20 dibagi 2, 10 derajat. Berapa derajat sudut terbesar yang dibentuk pada pukul 11 lewat 40? Jadi besarnya sudut yang dibentuk jarum panjang 240 derajat ditambah sudut yang dibentuk oleh jarum pendeknya. Yang 20 menit ini besarnya 10 derajat. Jadi 240 ditambah 10 adalah 250 derajat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berapa derajat sudut terbesar yang dibentuk pada pukul 7 lewat 5? Pada pukul 7 lewat 5, jarum panjangnya tepat di angka 1, sedangkan jarum pendeknya
dari angka 7 menuju ke angka 8. Yang ditanyakan sudut terbesar. Sudut terbesarnya yang ini. Nah, ini sudut terbesarnya. Nah, kita cari jarum panjangnya. Pergerakan jarum panjangnya. Dari angka 1 sampai angka 7 itu ada berapa ruas yang dilaluinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ruas yang dilewati. Satu ruasnya 30 derajat. 6 dikali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi, pergerakan jarum panjangnya 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat pergerakan jarum pendeknya. Pergerakan jarum pendeknya 7 lewat 5 menit. Yang ini adalah yang 5 menit, yang ininya yang sisanya 55 menit. Yang kita cari adalah yang 5 menit. Karena sudut terbesarnya yang ini, ya. Nah, sekarang pergerakan jarum pendeknya 5 menit, 5 per 60 dikalikan 30 derajat. Karena pergerakan dari 7 ke 8 besarnya 30 derajat. 60 bagi 32, 30 bagi 31. 5 dibagi 2, 2,5 derajat. Berapa derajat sudut terbesar yang dibentuk pada pukul 7 lewat 5? Jadi 180 derajat dari sini sampai sini 180 ditambah yang 5 menit. Yang 5 menit itu besarnya 2,5 derajat. Jadi besarnya 180 derajat ditambah 2,5 derajat. 182,5 derajat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita lanjutkan ke pokok bahasan yang berikutnya.